Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, yaitu pada kuliah pemrograman web server PHP. Nah, pada pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang mengatur sanitasi dan validasi masukan dari formulir, itu dari form. Nah, capaian pembelajaran agar supaya mahasiswa memahami cara mengatur sanitasi dan validasi masukan dari formulir, kemudian masalah keamanan, antisipasi serangan atau eksploitasi ya. Nah, berikutnya adalah pembahasan yang akan kita bahas adalah penanganan formulir PHP, menetapkan aturan validasi tag, area, radio button, dan lainnya, penggunaan fungsi HTML special char, eksploitasi, menghindari eksploitasi, kemudian isian form tidak boleh kosong, lalu menjaga nilai isian form, isian di formulir ya. Kemudian yang terakhir adalah ada tugas dan latihan. Oke, penanganan formulir di PHP. Nah, variabel super global PHP itu ada karakter $get dan karakter $post digunakan untuk mengumpulkan data formulir untuk dikirim ke server biasanya. Nah, untuk menghindari serangan dan spammer, maka menggunakan validasi. Contoh seperti pada masukan field tag wajib dan opsional tombol opsional pilihan itu tombol radio dan tombol submit ya. Lalu misalnya seperti ini, isian nama, pilihan, kemudian isian email, website, dan seterusnya. Nah, menetapkan aturan validasi. Sebelum kita membuat program, biasanya validasi apa saja yang harus kita tetapkan di awal. Jadi supaya nanti pada saat coding itu sudah mengakomodasi semua ketentuan yang ditetapkan sebelumnya gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya di tabel ini misalnya kita punya name, email, website, keterangan, dan jenis kelamin misalnya. Nah, di sini misalnya nama nggak boleh kosong, hanya berisi huruf dan spasi. Email nggak boleh kosong, harus email mengandung karakter @ URL juga begitu, mengisikannya harus pakai HTTP atau HTTPS atau www dan seterusnya. Lalu kemudian keterangan biasanya mengisikannya bisa lebih dari satu baris karena ini menggunakan tag area. Lalu kemudian untuk isian atau pilihan misalnya jenis kelamin laki-laki perempuan gitu ya, itu hanya boleh pilih salah satu ya. Jadi tidak boleh memilih lebih dari satu. Oke, validasi tag. Field nama, email, website adalah elemen input atau masukan dalam bentuk tag. Dan field keterangan adalah tag area. Jadi kode HTML terlihat seperti pada berikut. Nah, ini misalnya nama, tag, input tag, dan seterusnya. Saya kira ini sudah Anda pelajari di pemrograman sisi klien gitu ya. Lalu kemudian untuk pilihan menggunakan radio tombol atau radio button seperti kode berikut. Nah, misalnya di sini ada jika ngeklik laki-laki maka kode yang diambil dari L, perempuan B. Nah, ini name-nya lalu kemudian tipenya. Oke, elemen form. Kode HTML formulir terlihat seperti berikut. Nah, form itu mempunyai beberapa properti, misalnya method post, method action,
Nah, actionnya ini biasanya menggunakan mengirim ke server dengan memanggil modul tertentu ya. Nah, tapi ini menggunakan function HTML special char dan menggunakan variabel supergrouper server PHP Self. Nah, saat formulir dikirimkan, data formulir dikirim dengan metode post ya. Lalu apa itu variabel server PHP Self? Nah, server PHP Self adalah variabel supergrouper yang mengembalikan nama file dari script yang sedang dieksekusi. Nah, jadi server PHP Self mengirimkan data dari formulir yang dikirimkan ke halaman itu sendiri, kadang melompat ke halaman lain. Nah, dengan cara ini user akan mendapatkan pesan kesalahan dari halaman yang sama di formulir. Jadi kadang kalau kita membuat form pada saat ngisi, begitu submit dia akan action menjalankan halaman lain gitu ya. Tapi di sini dengan menggunakan PHP Self itu tidak keluar dari form itu, tapi dia akan masih tetap di halaman itu dengan menambahkan mungkin informasi di bawahnya. Jadi cukup satu halaman, jadi dia memanggil di situ lalu ke dirinya sendiri itu, jadi tidak berpindah. Nah, berikutnya adalah fungsi HTML special char. Apa itu fungsi special char? HTML special char. Fungsi HTML special char mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Nah, ini berarti itu akan menggantikan kode HTML N dengan NLT. LT itu singkatannya less than ya. Less than itu kalau diterjemahkan ke simbol itu lebih kecil ya, gambar lebih kecil, dan N karakter N dan GT itu greater than, jadi greater than itu simbol lebih besar. Nah, itu kadang-kadang kalau di web itu kan simbol seperti itu mempunyai arti ya. Nah, ini untuk mencegah penyerangan eksploitasi kode dengan memasukkan kode HTML atau JavaScript atau dengan serangan cross-site scripting di dalam atau ke dalam formulir. Nah, variabel server PHP Self dapat digunakan oleh peretas atau penyerang ya. Jika PHP Self digunakan di halaman Anda, maka pengguna dapat memasukkan garis miring dan kemudian beberapa perintah cross-site scripting (XSS) untuk dijalankan. Nah, eksploitasi. Misal formulir berikut di halaman bernama test form, maka sebetulnya misalnya ini sebuah form, lalu metodenya post, actionnya ke server PHP Self. Nah, sekarang jika user memasukkan URL alamat seperti ya ini www.example.com test form, kode di atas akan diterjemahkan ke sebuah script, sebetulnya post action test HTML test form.php. Nah, sejauh ini baik, namun pertimbangkan bahwa pengguna atau user memasukkan URL berikut di bilah alamat ya, di sebelah alamat lah gitu ya. Nah, lalu kemudian skripnya bisa seperti ini ya, lalu ada pesan alert script dan seterusnya, alertnya hack. Nah, dalam hal ini kode di atas akan diterjemahkan menjadi form method action form lalu script alert hacks. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kode yang menambahkan tag script dan perintah peringatan
dan saat halaman dimuat, kode JavaScript akan dieksekusi. User akan melihat kotak peringatan, ya, box peringatan. Ini hanyalah contoh sederhana dan tidak berbahaya bagaimana variabel PHP self dapat dieksploitasi. Ketahuilah bahwa kode JavaScript apapun dapat ditambahkan di dalam tag script. Seorang peretas dapat mengarahkan user ke file server lain dan file tersebut bisa menyimpan kode berbahaya yang bisa mengubah variabel global atau mengirimkan formulir ke alamat lain untuk menyimpan data user. Oke ya. Jadi langkah-langkah eksploitasi ini. Nah, lalu kemudian bagaimana cara menghindari eksploitasi? Nah, menggunakan eksploitasi server PHP Shop dapat dihindari dengan menggunakan fungsi HTML special char. Kode formulir akan melihat seperti berikut. Ya, terlihat seperti berikut. Form, post, action, echo, special char, PHP Shop. Nah, fungsi HTML special char mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Sekarang jika user mencoba mengeksploitasi variabel PHP self, ia akan menghasilkan keluaran berikut. Nah, form, method, action, lalu kemudian PHP, code, dan GT, LT, script, alert, dan seterusnya. Oke, upaya eksploitasi gagal dan tidak ada kerusakan yang dilakukan. Nah, berikutnya adalah halaman pertama yang dilakukan adalah meneruskan semua variabel melalui fungsi HTML special char. Saat menggunakan fungsi HTML special char, jika user mencoba mengirim hal berikut, field tag atau bidang teks, maka script location href, nah misalnya ini kodenya www.hack.com script, ini tidak akan dijalankan karena akan tersimpan sebagai kode polosan HTML sebagai berikut. Nah, ini misalnya dari di atas itu nanti akan jadi LT script location masih asli polos gitu ya. Cuma di sini diganti GT LT-nya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kode sekarang aman untuk ditampilkan di halaman atau di dalam email. Nah, kami juga akan melakukan dua hal lagi saat user mengirim formulir. Hapus karakter yang tidak perlu, spasi ekstra, tab, baris baru, dan data input user dengan fungsi trim di PHP. Nah, hapus garis miring terbalik, ya, misalnya seperti ini, dari data masukan oleh user atau input user dengan fungsi strip slash hash gitu ya, strip slash hash. Nah, trim ini untuk menghilangkan spasi, tab, baris, dan nah, langkah selanjutnya adalah membuat fungsi yang akan melakukan semua pemeriksaan. Oke, membuat fungsi misalnya ini tes input. Sekarang kita dapat memeriksa setiap variabel post dengan tes input dan skripnya terlihat seperti berikut. Nah, di sini misalnya semua field yang dimasukkan dikirim oleh klien ke server itu diambil menggunakan post. Nah, ini post post, maka setiap post itu diperiksa menggunakan trim, lalu kemudian strip slash, lalu kemudian
data spesial karakter dan seterusnya, lalu dikembalikan nilainya gitu ya. Oke, menghindari eksploitasi yang berikutnya. Perhatikan bahwa di awal skrip memeriksa apakah formulir telah dikirim menggunakan server request method. Jika request method POST, maka formulir dikirim harus divalidasi. Jika sebelum dikirim, lewati validasi dan tampilkan formulir kosong. Nah, namun pada contoh di atas, semua kolom input atau field input bersifat opsional. Nah, script berfungsi dengan baik meskipun user tidak memasukkan data apapun. Langkah selanjutnya adalah membuat kolom masukan atau field masukan yang diperlukan untuk membuat pesan kesalahan jika diperlukan. Contoh misalnya. Nah, di sini jadi tadi setiap ini dicek spesial karakter, input, kemudian nah ini ada tambahan keterangan, nah, terus ini masih sama yang seperti yang dibuat ya sebelumnya ya. Nah, contohnya gitu. Nah, setelah kita buatkan validasi, nanti kita tampilkan. Nah, seperti ini sehingga validasi formulir yang dimasukkan apa misalnya gitu ya. Lalu isian formulir tidak boleh kosong misalnya. Dalam kode berikut kami telah menambahkan beberapa variabel, misalnya ada nama error, email error, gender error, website error ya. Variabel kesalahan ini akan menyimpan pesan kesalahan untuk field yang wajib diisi. Kami juga telah menambahkan if else ya, pernyataan if else untuk setiap variabel post. Ini untuk memeriksa variabel post kosong atau tidak gitu ya. Jika kosong, pesan kesalahan disimpan dalam variabel kesalahan yang berbeda. Dan jika tidak kosong, akan mengirim data masukan melalui tes input ya, melalui fungsi tes input. Contoh misalnya, nah ini ada nama yang diinputkan, pesan kesalahan, request. Jika kosong maka dia akan nama tidak boleh kosong, jika tidak berarti diambil. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ini masih seperti contoh di awal, cuma ditambahkan pengecekan per variabel ya. Nah, lanjutannya adalah ketika tadi yang diisikan kosong, maka ketika di tombol submit ditekan, di sini menampilkan pesan echo nama error. Errornya tadi kalau error berarti pesannya adalah isian nama nggak boleh kosong. Mungkin kalau jenis kelamin tidak dipilih, isian jenis kelamin nggak boleh kosong, email dan website dan seterusnya. Nah, sehingga hasil keluarannya seperti ini. Misalnya ini nama Bejo misalnya, laki-laki, perempuan, email, website tidak diisi. Ketika diklik, maka di sini nama Bejo itu sebenarnya tidak ada peringatan ya. Lalu yang ke bawahnya ada peringatan, tidak boleh kosong, tidak boleh kosong. Ini Bejo yang diisikan. Nah, namun di sini ada field ketika kita akan perbaiki, tapi Bejo yang sudah diisi jadi hilang. Tapi nanti bagaimana supaya saat field yang diisi itu tidak hilang, masih ada, sehingga kita tinggal melengkapi yang belum. Itu ada di pembahasan berikutnya. Nah, validasi nama, kode di bawah ini menunjukkan cara sederhana untuk memeriksa apakah isian nama atau bedang nama hanya berisi huruf, tanda hubung, apostrof, dan spasi putih atau spasi yang tidak ada nilainya gitu ya.
Jika nilai field nama tidak valid, maka simpan pesan error. Nah, misalnya di sini tes input nama if, nah ini menggunakan fungsi PHP ada break match, nilai yang diinput A besar sampai dan seterusnya. Nah, ini lalu nama, ya, isian nama, huruf dan spasi, ya gitu ya. Lalu kemudian fungsi breakpath mencari pola untuk string, mengembalikan true jika pola ada dan false dan sebaliknya. Oke, lalu kemudian email. Nah, kadang penulisan email itu ada format yang harus diikuti. Jadi kalau mungkin asal diisi itu ditolak oleh sistem ini dengan menggunakan cara-cara yang sudah dibuat polanya ya. Cara termudah dan aman untuk memeriksa apakah alamat email sudah benar dengan menggunakan fungsi filter var. Nah, pada kode di bawah jika alamat email tidak benar maka simpan pesan kesalahan. Nah, di sini dengan menggunakan filter var email, lalu di sini ada konstanta filter var validate email. Jika tidak mengandung ini, nah ini berhasil bernilai true, maka format email salah. Oke, lalu berikutnya adalah validasi URL. Kode di bawah ini menunjukkan cara untuk memeriksa apakah sintak alamat URL valid. Ekspresi reguler ini juga memungkinkan tanda hubung di URL. Jika sintak alamat URL tidak valid, maka simpan pesan kesalahan. Jadi URL itu ada diawali dengan HTTP atau TPS garis titik 2, lalu kemudian garis miring, lalu kemudian diikuti dengan nama domain dan seterusnya. Nah, lalu di situ menggunakan prex mat ya, match. Nah, di sini HTTP, FTP, www dan seterusnya. Dia biasanya tidak mengandung tanda seperti ini, bintang dan sebagainya. Ya. Nah, ini websitenya. Lalu kalau tidak sesuai dengan yang diminta ini, maka tampilkan pesan kesalahan gitu ya. Oke, bagaimana menjaga isian formulir? Jadi seperti pada kasus di awal tadi, ketika formulir itu diisi 1, 2, lalu yang ketiga 4 tidak ada, kita submit, maka 1, 2 yang kita isi tadi hilang. Supaya nggak hilang gimana? Jadi sehingga nanti user saat memperbaiki yang kosong itu tidak mengulang lagi. Nah, agar nilai field dimasukkan yang diisi tetap ada, ketika menekan tombol submit dengan menambahkan sedikit script di dalam atribut value di field, masukkan nama, email dan seterusnya. Begitu juga tag area, antara di dalam tag area, lalu nilai value-nya juga bisa dimasukkan. Lalu kemudian untuk jenis kelamin dengan tombol laki-laki perempuan seperti ini, perlu menampilkan dengan tombol radio yang dicentrang. Jadi kita harus nambahkan script yang mungkin agak berbeda dengan yang di tag area dan teks. Nah, manipulasi atribut yang centrang bukan atribut value untuk tombol radio ya. Jadi di tombol radio itu tidak menggunakan value untuk supaya tanda yang dipilih user itu tetap ada. Nah, dari contoh sebelumnya ditambahkan properti value, echo, lalu kemudian variabelnya apa. Nah, ini selengkapnya. Jadi di bagian atribut nama, misalnya nama ini isian tag, name-nya nama, value-nya ini adalah mengambil dari variabel yang diinput oleh user, value, echo, sehingga nanti kalau disubmit dia akan kembali ke form lagi, ini masih ada, jadi tidak hilang. Begitu juga yang agak sedikit panjang itu untuk isian apakah pilihan jenis kelamin itu yang dipilih laki-laki atau perempuan, dia tetap masih tidak hilang ya, masih ada yang diklik, yang mana masih tidak, dan seterusnya. Saya kira
sama saja gitu ya. Ya, karena ini harus dicek di ESET dulu dan ya. Oke, misalnya hasil keluarannya seperti ini. Nah, ini misalnya Badianto laki-laki, ya, Angka.com. Maka ketika saya tombol submit, dia akan yang kosong saja yang dicek, tapi yang di sini tidak hilang. Ini masih utuh. Jadi kita tinggal nambahkan di bawahnya. Kadang kan yang awal tadi kalau kita kasih itu, maka dia akan kembali ke semula kosongnya. Nah, dengan menggunakan tambahan ini value echo nama ya, lalu kemudian dengan menggunakan format font ya, pesan ya, warnanya merah gitu ya, error ya. Nah, dia akan kembali ke sini. Lalu kemudian isian nama masih tetap tidak dikosongkan. Nah, lalu kemudian yang jenis kelamin tadi ya, ini ketika ada tanda diklik berwarna biru ini, maka dia statusnya adalah checks. Jadi jika jenis kelaminnya bernilai L, maka dia ada tanda ceknya. Nah, itu memang harus beda dengan yang bukan value-nya, tapi dia harus menggunakan, dia akan mengarahkan mana yang diklik gitu ya, mana yang diklik sesuai nilai. Itu juga untuk yang kedua. Jadi ini ada dua baris, ada dua statement nih sebenarnya, tapi saya ambil satu saja untuk penjelasan itu. Oke, saya kira cukup jelas itu, bisa dilihat beberapa ini. Nah, ini ada tugas, misalnya buatlah formulir seperti ini. Lalu kemudian nanti ada validasi nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, asal sekolah, agama, nilai, bahasa Indonesia, matematika tidak boleh kosong. Lalu bahasa Indonesia IPA itu juga di user tidak boleh memasukkan 0, jadi hanya boleh memasukkan 1 sampai 10, di atas 10 nggak boleh. Nah, ini maksudnya gitu. Bagaimana nanti validasinya, ada validasi tidak boleh kosong, ada validasi ring penilaian gitu. Nah, saya kira ini nggak terlalu sulit ya, tinggal dicoba saja. Oke, referensi saya ambil dari W3 School, PHP manual ya. Saya kira mudah. Ya, selamat mencoba. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau ada komen, silahkan lewat forum. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.